Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang dunia mekanika Descartes dan Newton. Dengan dosen pengampu, Bu Atin Warmi MPD, mata kuliah Sejarah Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Anissa Kosah Dasabita, Atista Yasha, Bila Zulfani Lestari, Dwi Novi Astuti, Fernanda Eka Putri Nurmaulia, dan Kerin Krishovani. Zaman Renaissance pada abad ke-16 berlangsung pesat di Italia, lalu segera menyebar ke utara dan barat. Penyebaran pertama ke Jerman, lalu kemudian ke Prancis dan negara-negara di bawahnya, dan akhirnya ke Inggris. Sains abad ke-17 dapat dikatakan telah dimulai sejak kemunculan teks De Magnete karya Gilbert pada tahun 1600. Tulisan pertama tentang sains fisika yang isinya sepenuhnya didasarkan pada eksperimen dan puncaknya adalah optik karya Newton pada tahun 1704. Renaissance menandai kebangkitan kembali konsep-konsep klasik, sedangkan abad ke-17 mengukuhkan matematika pada fondasi-fondasi yang sepenuhnya baru. Perubahan-perubahan yang terjadi saat itu sedemikian ekstensif dan radikal, hingga para ahli sejarah menyebut periode setengah abad sejak tahun 1637 hingga 1687 sebagai sumber mata air matematika modern. Tahun yang pertama menunjuk pada publikasi La Geometrie, tahun yang kedua pada publikasi Principia Mathematica karya Newton. René Descartes, penulis La Geometrie. Di antara para penggerak utama revolusi sains abad ke-17, René Descartes pastilah salah satu yang sangat penting. Dengan publikasi La Geometrie yang menjadikan geometri analitik dikenal oleh para matematikawan sezamannya. Descartes umumnya diakui telah membangun fondasi-fondasi bagi perkembangan matematika masa modern. Kemajuan besar pertama yang begitu nyata melampaui teknik-teknik yang dikenal para cendekiawan zaman kuno ini mengubah wajah matematika dan mengarah dalam satu generasi kepada pengembangan kalkulus oleh Newton dan Leibniz. Tidak berlebihan jika kita katakan bahwa kerja Descartes menandai titik peralihan menuju matematika modern. Latar belakang René Descartes. René Descartes dilahirkan di La Haye, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 200 mil arah barat daya dari kota Paris di provinsi Touraine. Ayahnya adalah seorang bangsawan rendah, yaitu seorang penasehat pada parlemen Britania yang bertugas sebagai hakim tingkat provinsi. Ketika usia 8 tahun, Descartes bersekolah di College of La Flèche 5 tahun pertama. Dalam kurikulum di La Flèche dicurahkan bagi pelajaran tradisional, bahasa-bahasa, dan humaniora. Selanjutnya, 3 tahun terakhir dicurahkan untuk logika, filsafat, fisika, dan matematika. Pada usianya yang semuda itu, matematika merupakan pelajaran yang memuaskan bagi Descartes. Kesehatan Descartes sangat rapuh ketika bayi dan anak-anak. Para gurunya di La Flèche menyadarinya dan memperlakukannya dengan pertimbangan istimewa seperti kehadiran rutin di pertemuan pembelajaran tidak diwajibkan dan dibolehkan berbaring di tempat tidur sekehendak dirinya. Ketika di jam-jam awal pagi, Descartes lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermeditasi dan menulis. Pada saat Descartes mengunjungi Pascal tahun 1647, dia berkata bahwa satu-satunya cara supaya dia dapat bekerja dengan baik dalam matematika dan memelihara kesehatannya adalah dengan tidak membiarkan siapapun membangunkannya pada pagi hari sebelum dia benar-benar kehendak. Setelah lulus sekolah pada tahun 1612, Descartes mengikuti jejak pemuda pada umumnya, pemuda Prancis, yaitu berangkat ke Paris untuk menikmati kesenangan kehidupan sosial. Di Paris menjalani persahabatan dengan pendeta Mersenne yang membangkitkan lagi minat Descartes dalam studinya.
Descartes masuk Universitas Poitiers dan memperoleh gelar bidang hukum pada tahun 1616. Pada tahun 1628, setelah lelah bertahun-tahun menjelajah Belanda, Jerman, Hongaria, dan Italia, Descartes sampai pada apa yang disebut masa produktif dalam kehidupannya. Belanda yang kala itu belum lama merdeka, tampak sebagai negara yang paling menawarkan toleransi dan kedamaian yang Descartes perlukan untuk mengejar studinya. Di sana, dengan mengucilkan diri, dia bermeditasi dan menulis selama 20 tahun, periode 1629 hingga 1633. Descartes mencurahkan dalam menyusun sebuah teori kosmologis tentang vortex untuk menjelaskan semua fenomena alam sebagai kajian fisika yang dinamakan Le Monde atau dunia. Pada saat malam Le Monde tuntas ditulis, Descartes mendengar bahwa karya Galileo Dialogue on Two Shift System of the World yang diterbitkan setahun sebelumnya telah dikutuk oleh pihak gereja. Karyanya sendiri yang juga menegaskan hipotesis heliosentris akan membuatnya bersalah seperti halnya Galileo. Sehingga Descartes dengan bijak meninggalkan proyeknya. Publikasi Le Monde harus menunggu sampai tahun 1664, selang lama setelah dia wafat. Bukanlah perkara kelemahan moral yang memaksa Descartes untuk menunda publikasi Le Monde, melainkan bahwa dia tidak pernah berhenti memandang dirinya sebagai seorang penganut Katolik Roma yang tulus dan taat. Namun demikian, gagasan-gagasan yang terkandung dalam Le Monde dimodifikasi, tetapi tidak diabaikan. Dia disajikan dalam karyanya yang pertama kali diterbitkan, yaitu Discours de la Méthode pada 1637. Dengan lampiran-lampiran ilmiahnya, La Dialectique, Les Meteores, dan La Géométrie. Pada tahun 1644, Principia Philosophiae diterbitkan, di mana Descartes menjelaskan cukup terperinci tentang formula dunia fisik, secara bertahap dan alamiah dari materi dan gerak filsafat menakis, baru dari Descartes segera menjadi pusat perhatian suatu bagian dominan dalam diskusi berbagai kalangan intelektual. Descartes wafat selama 10 hari dalam kesakitan, ketersiksaan fisik dan mental, yang mana ketika tanggal 1 Februari 1650, dia mengalami sakit pernapasan yang memburuk hingga menjadi pneumonia. Descartes dikuburkan di pemakaman Katolik. Isaac Newton, Principia Mathematica. Bagi Inggris, abad ke-17 adalah suatu periode pencapaian besar dalam budaya dan masa karya-karya Shakespeare dan kemudian Milton, dan kekacauan domestik yang memprihatinkan. Periode tersebut merupakan masa sangat kreatif bagi matematika dan sains modern. Tanah Inggris yang kaya menyuburkan sederetan pemikir brilian antara lain Robert Hooke, James George, Edwin Halley, dan Isaac Newton. Pencapaian utama Newton pada kalkulus diferensial bukan sekedar membentuk kembali konsepsi-konsepsi yang tidak kokoh tentang gerakan planet-planet, tetapi juga memberikan suatu landasan rasional untuk sains fisika secara keseluruhan. Karya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica tahun 1687 dari Newton adalah puncak dari semaraknya pikiran intelektual yang menandai abad ke-17 atau abad kejeniusan, di mana karya tersebut merupakan karya tulis sains paling menentukan yang pernah dicetak. Karya tersebut dimaksudkan dalam kata-kata Newton untuk menundukkan alam kepada hukum-hukum matematika. Dalam mewujudkan cita-cita ini, Principia meletakkan pondasi-pondasi mekanika benda langit modern, yaitu prinsip-prinsip yang mendominasi fisika matematis pada abad ke-18 dan ke-19. Pada tahun 1642, Isaac Newton lahir di desa Woolsthorpe di Lincolnshire dekat Cambridge. Ayahnya seorang petani yang cukup kaya dan telah meninggal beberapa bulan sebelum Newton dilahirkan.
sehingga tanggung jawab membesarkan ditanggung oleh ibunya. Newton lahir prematur yang sangat kecil dan rapuh hingga tidak seorang pun menduga bayi tersebut akan sanggup hidup melewati beberapa hari. Newton hidup hingga usia 85 tahun. Selanjutnya ada kehidupan Newton. Kehidupan Newton secara sederhana dapat dibagi ke dalam 3 bagian, masing-masing terutama ditentukan oleh di mana ia tinggal. Periode pertama itu tahun 1643 sampai 1669, meliputi masa kanak-kanaknya di Lincolnshire dan masa sebelumnya dia memperoleh gelar sarjana. Lalu periode kedua ada pada tahun 1669 sampai 1687. Kehidupannya sebagai profesor Lucasian di Cambridge saat dia menghasilkan sebagian besar karya matematikanya. Lalu ada periode ketiga pada tahun 1687 sampai 1727, berlangsung hampir sepanjang 2 periode sebelumnya sekaligus karirnya sebagai pejabat pemerintah dengan gaji yang tinggi. Kejeniusan matematis Newton mekar secara tiba-tiba dan tidak terduga. Dikabarkan kebangkitan matematis Newton terjadi pada tahun 1663 saat membeli buku astronomi. Dia menemukan bahwa tidak akan memahami diagram-diagram di sana tanpa memahami trigonometri. Dengan maksud untuk mengenal trigonometri, Newton kemudian membaca sebuah edisi berbahasa Inggris dari Elements karya Euclid, namun tidak berlangsung lama dan ditinggalkannya. Kemudian Newton beralih ke studi tingkat lebih lanjut. Newton kemudian berhasil menguasai sendi geometri karya Descartes yang mana teksnya ini lebih tebal 8 kali dari teks aslinya. Kemudian pada tahun 1656 dilanjut dengan mengkaji aritmatika infinitorium karya John Wallis. Pada periode 2 tahun keemasan di Woolsthorpe, Newton mengungkapkan 3 penemuan yang masing-masingnya secara tersendiri telah membuatnya menjadi seorang tokoh penting dalam sejarah sains modern. Temuan pertama adalah metode matematis yang disebutnya fluxi, tetapi sekarang dikenal dengan sebutan sebagai kalkulus diferensial. Temuan kedua yaitu penguraian cahaya putih menjadi cahaya-cahaya berbagai warna yang mana terpisahkan dalam spektrum kasat mata menurut tingkat pembiasaannya. Temuan ketiga adalah konsepsi hukum gravitasi universal. Selain 3 temuan itu, dari studinya tentang aritmatika infinitorium karya Wallis pada musim dingin tahun 1664 sampai 1665, Newton pun telah berhasil menemukan teorema binomial umum atau perluasan dari A plus B pangkat N, di mana N boleh merupakan pangkat pecahan atau pangkat negatif. Ketiga temuan tadi dibuatnya sebelum dia berusia 25 tahun. 1. Principia Mathematica versus Principles of Philosophy. Karya besar Newton adalah Filosofi Naturals Principia Mathematica tahun 1687 atau The Mathematical Principles of Natural Philosophy, di mana istilah natural philosophy atau filsafat alam saat itu berarti sains pada umumnya, fisika, dan astronomi pada khususnya. Pada bagian kata pengantar, Principia Newton mengakui bahwa Edmund Halley adalah orang yang telah membujuknya untuk mengkaji subjek tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada The Royal Society. Karya Newton ini mengisyaratkan dari judulnya bahwa ia dimaksudkan sebagai bantahan terhadap teori vortex dari Descartes. Inilah Mathematical Principles of Natural Philosophy dihadapkan dengan Principles of Philosophy dari Descartes, yaitu prinsip-prinsip yang Newton anggap tidak reliable. Secara umum, Principia mencoba untuk menjelaskan semua gerakan benda-benda langit berdasarkan hukum gravitasi universal. Principia terdiri atas 3 buku. Pada pengantarnya, Newton mendefinisikan konsep-konsep seperti massa, inertia, momentum, dan gaya gravitasi sentripetal. Newton menetapkan 3 aksioma atau hukum gerak yang terkenal yang harus mendahului proposisi-proposisi matematisnya.
Buku pertama dari Principia yang memuat bagian pertama dari dua bagian De Motu Corporum adalah suatu kajian matematis hukum-hukum gerak di bawah pengaruh gaya-gaya yang bekerja tanpa hambatan. Ini memuat apa yang sekarang kita sebut mekanika teoritis. Buku ini ditulis dalam generalitas dan dalam proposisi-proposisi awalnya suatu titik masa geometris ditetapkan sebagai benda fisik. Buku kedua dari Principia yaitu De Motu Corporum Liber Secundus membahas tentang gerakan benda-benda khususnya pendulum dalam media yang memiliki hambatan seperti udara dan air. Buku ini memuat matematika untuk dinamika zat cair dalam pemaknaan luasnya. Salah satu tujuan Newton di sini adalah untuk menunjukkan secara matematis bahwa teori vortex dari Descartes menurut kajian dinamika tidaklah kuat, dan oleh karena itu bukan penjelasan yang mungkin untuk gerakan benda langit. Akhirnya buku ketiga dari Principia yang mengambil judul istimewa De Systemata Mundi adalah pencapaian utama dari gerakan Newton. Buku ini memuat penerapan teori umum yang dibahas dalam buku 1 pada sistem tata surya. Banyak fenomena penting mengenai gerak baik di bumi maupun di langit dijelaskan dengan hukum gravitasi universal. Selanjutnya yang kedua adalah kontroversi penemuan kalkulus Newton versus Leibniz. Penemuan kalkulus adalah salah satu prestasi intelektual besar dari periode 1600-an. Sebagai peristiwa kebetulan yang mengherankan dalam sejarah matematika, kalkulus digagas oleh bukan satu orang, melainkan dua orang pada waktu yang hampir bersamaan. Metode-metode kalkulus dari Newton di Inggris dan Gottfried Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 di Eropa kontinental sedemikian mirip hingga pertanyaan apakah Leibniz meminjam konsep-konsep pentingnya dari Newton atau menemukan semua itu secara mandiri, yang mana telah menimbulkan kontroversi yang panjang dan pahit dalam sejarah matematika. Pada tahun 1672 hingga tahun 1676 Leibniz tinggal di Paris. Kejeniusan Leibniz ini mencapai kematangannya. Pada saat itulah Leibniz mengembangkan bagian-bagian utama dan notasi untuk versi kalkulusnya. Berbagai metode telah ditemukan untuk menentukan garis-garis singgung terhadap kelas-kelas tertentu dari kurva-kurva. Tetapi sejauh ini belum ada seorang pun menemukan prosedur-prosedur serupa untuk menyelesaikan permasalahan inversnya, yaitu menurunkan persamaan kurva itu sendiri berdasarkan sifat-sifat dari garis singgung-garis singgungnya. Leibniz merumuskan permasalahan invers garis singgung tersebut, yaitu mencari lokus fungsi itu, asalkan tokus yang menentukan subtangannya diketahui. Pada pertengahan tahun 1673, sepenuhnya menyadari bahwa dia telah mulai mengeksplorasi permasalahan tersebut, menyadari sepenuhnya bahwa hampir keseluruhan teori dari metode invers garis singgung dapat direduksi kepada kuadratur atau integrasi. Pada esensinya, kajian Leibniz menuju kalkulus didasarkan pada apa yang disebutnya segitiga karakteristik. Isaac Barrow telah menggunakan segitiga karakteristik di Inggris, tetapi Leibniz sendiri menegaskan bahwa inspirasi penggunaan segitiga tersebut muncul saat dia membaca gerapan Blaise Pascal. Matematikawan terkemuka pertama yang menyebutkan bahwa teori limit bersifat fundamental dalam kalkulus adalah Jean d'Alembert pada 1717 hingga 1783. Sebelum Leibniz meninggalkan Paris, pada musim gugur tahun 1676, ia telah memiliki aturan-aturan dan notasi kalkulusnya. Dia curiga, tetapi tidak yakin bahwa Newton telah mengembangkan suatu pendekatan yang ekuivalen dengan miliknya, meski lebih cenderung bersifat geometris.
Kecurigaan Leibniz tersebut memang benar. Pengembangan kalkulus oleh Newton telah terjadi pada tahun 1665 hingga 1666 saat Newton masih berusia 20-an tahun pada periode yang sama di mana ia menemukan teorema binomial. Kumpulan kerja awal Newton mengenai kalkulus digabungkan menjadi sebuah risalah kecil yang terdiri atas sekitar 30 halaman padat yang mencakup topik-topik seperti garis singgung, kurvatur, pusat gravitasi, dan luas. Garapan yang tampaknya tidak pernah Newton beri judul pasti ini dikenal dalam literatur kaum terpelajar sebagai Tract Oktober 1666. Selanjutnya, 3 tulisan Newton tentang kalkulus adalah De Analysi, makalah pada tahun 1669, De Methodis Fluxiomum, selesai ditulis pada tahun 1671, edisi Inggris 1736, dan edisi Latin 1744. Dan De Quadratura Curvarum disusun tahun 1691 hingga 1693, diterbitkan sebagai lampiran pada Optics 1704. Di sisi lain, penjabaran Leibniz tentang esensi-esensi dari kalkulus diferensialnya pertama kali diterbitkan dalam sebuah makalah 6 halaman Acta Eruditorum pada tahun 1684, dan esensi-esensi kalkulus integralnya baru dipublikasikan belakangan pada tahun 1686. Pahitnya perseteruan terkait siapa yang lebih dahulu menemukan kalkulus secara material mempengaruhi sejarah matematika di Eropa Barat. Di Inggris, hal ini dipandang sebagai suatu upaya oleh orang-orang asing yang tidak tahu diri untuk merampok buah dari kejeniusan Newton, putra Inggris yang paling berprestasi. Reaksi wajarnya adalah hanya metode-metode geometris murni yang lebih dipilih oleh Newton dibandingkan metode-metode analitik menjadi satu-satunya yang dipelajari dan digunakan. Para matematikawan Inggris pun tidak menyadari keunggulan-keunggulan yang tampak jelas dari notasi De Leibniz dibandingkan dotage Newton. Selama lebih dari 1 abad, kesetiaan yang berlebihan pada reputasi Newton menjauhkan mereka dari wawasan tentang berbagai perkembangan di Eropa kontinental. Hilangnya kerjasama ini ternyata bersifat merugikan bagi para matematikawan Inggris maupun para matematikawan kontinental, tetapi lebih khususnya bagi aliran Inggris. Pada kenyataannya, Inggris menghasilkan hanya sedikit matematikawan kreatif selama zaman Newton abad ke-18 dan tidak satu pun dari mereka pantas dikatakan sebagai seorang matematikawan besar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.